Loh, Kuntoro nggak keluar. Gimana sih Kuntoro? Ganteng mau ini nggak? Enggak. Oh, ganteng mau ini nggak? Oh, suara-suaranya. Ini calon Kuntoro mana ya? Oh, keluar. Masih kali itu. Mau main yuk. Bergabung ya. Tapi saya sambil aktivitas nih, ada aktivitas di luar. Oke. Jadi videonya di offline. Oke, oke. Checklist 1 gimana ya? Balon ketiga, checklist 1 di WA gimana ya? Waduh, apa ya? Sayang Mas Dian sebentar. Ini sayang Mas Dian ini sebentar. Halo Mas Esa, apa kabar? Baik Pak Agus. Syukurlah masih bersemangat. Gimana Pak Agus? Sehat Pak? Sehat-sehat. Yang penting saat pandemi gini kita sehat-sehat, bisa melewati masa pandemi itu sudah eksis itu sudah masuk pemenang. Ya. Iya. Yang penting kita eksis dulu. Karena kalau salary kan bisa dicari lah ya. Iya. Yang penting kesehatan Pak. Lebih mahal itu. Iya. Mas Haryanto itu sudah yang merasakan 2 bulan di Wisma Atlet dia. Wah, rasanya. Tambah rumah sakit barang. Itu dia, pengen istirahat gratis. Tapi syukurlah itu bisa berhasil melewati masa krisisnya. Sampai stres. Tinggal tulang-tulang, yo bayangin aja tuh. Ya, tapi kan masih hidup toh. Alhamdulillah. Yang penting sehat Mas. Ini udah divaksin nih, saya udah pertama nih. Vaksin juga? Padahal kan sudah sembuh dari COVID, masa masih vaksin? Ya? Ya, penyintas lewat 3 bulan bisa. Oh, iya. Jadi nggak menjamin ya kalau udah COVID gitu, terus dia punya antibody, tapi masih divaksin juga ya? Masih. Ini yang dosen tempat saya yang udah 2 kali vaksin masih positif, masih terpapar juga. Di kita juga gitu kok. Saya tetap protokol kesehatan ya, kita tetap jaga ya. Iya, tetap aja protokolnya harus. Ini kok pesertanya makin berkurang ini? Ya, biasa kalau udah senior bicara itu kan menghilang Mas. Oh gitu. Berarti kita sebaiknya nggak usah bicara, kita diem saja. Makanya aku mendingan menenggahi puisi ya. Aku mending saya ini nggak puisi ya kan. Wes cocok nih. Nah, itu karena ngelamun tok makanya. Ngelamun udah air pensiun. Kita mulai aja ya. Ya wes Mbak Ana, daripada nanti sambil berjalan mungkin debatnya dimulai dari Mas Tiko terus Mas Agus, nanti Mas Kuntoro yang belakangan aja enggak apa-apa ya, nanti soalnya tadi kayaknya kok hilang sinyal mungkin ya, kita hubungi nggak bisa. Ya. Baik, Bapak Ibu, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wala quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat pada semua yang hadir pada acara di penyampaian visi dan misi pada pagi hari ini. Terima kasih sekali sudah menyempatkan waktunya, meninggalkan semua kegiatannya meskipun dengan tepat ini ya, memang benar-benar meluangkan waktu untuk mengikuti mendengarkan
penyampaian visi dan misi bakal calon ketua Persaluni Ilmu Perpustakaan Universitas Yarsi pada pagi hari ini. Baiklah, pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat ya Bapak Ibu semuanya, sehingga kita bisa bermuajahah meskipun melalui majelis meeting begini. Jadi kita tapi akan lebih tetap komunikatifnya tetap bisa berjalan dengan baik. Acara pada pagi hari ini akan kita mulai dengan pembukaan, kemudian ada sambutan sepatah dua patah kata dari Ketua Alumni periode 2018 sampai 2021. Kemudian ada pembacaan puisi oleh Bapak Haryanto, dan kemudian acara inti yaitu penyampaian visi dan misi dari bakal calon Ketua Alumni Persaluni Ilmu Perpustakaan Universitas Yarsi. Dan yang terakhir nanti ada tanya jawab dan ditutup dengan doa bersama. Baiklah, pada pagi hari ini acara kita buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua adalah sambutan. Maaf ya, ini moderator nyambi MC juga ya. Karena yang penting acara kita jalan gitu aja ya Bapak Ibu ya. Ya Mbak, monggo. Sambutan ini akan disampaikan oleh Ibu Ketua alumni periode yang lalu, yaitu Ibu Dr. Lolitasari SAG SIM BUM, kepada namanya lebih panjang, lebih pendek dari gelarnya ya. Kepada beliau kami persilahkan. Monggo Bu Loli. Ya, terima kasih Bu Ana Hafida MHUM selaku MC sekaligus moderator sebenarnya. Alhamdulillah Bapak Ibu kita bisa berjumpa ya di kesempatan kali ini. Salam sejahtera bagi kita semua dan semoga kita selalu sehat dan semoga langkah kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terlebih dahulu kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dalam kegiatan penyampaian visi misi para calon ketua alumni Persaudaraan Ilmu Perpustakaan Yarsi periode baru, yaitu tahun 2021 sampai 2024. Sebelumnya yang kami hormati, walaupun mungkin Bu Nita belum datang, mungkin kita sambut aja Ibu Nita Ismiati, Ketua Prodi ya, beliau juga sekaligus sebagai pembina Persaluni ini. Dan kemudian yang kami hormati pula para penasehat Persaluni, Mas Haryanto, Mas Prominensa, dan yang kami hormati pula para kandidat Ketua Personel Periode Baru 2001-2024, Mas Agus Yudo Waluyo, Esos, beliau ini angkatan 1996, saat ini sebagai Kepala Perpustakaan Kemenkes Bandung, dan kemudian Bapak Kontoro Sarjana Sosial ya, Sarjana Sosial, Esos, angkatan 2007, bekerja di Kementerian Agama Jakarta Utara, dan Bapak Tiko Divan Rizky, MM. Beliau saat ini bekerja sebagai Pustakawan Universitas Yarsi. Luar biasa untuk tahun ini ya, merupakan tahun pembaharu bagi Persaluni, di mana dalam pemilihan Ketua Persaluni kami juga berusaha ya, melakukan secara semarak dengan cara menerbitkan berbagai Google Form yang telah kami sediakan, dan alhamdulillah peran serta dari para Bapak Ibu alumni telah banyak ya sudah mengisi. Dan juga selain itu, selain kami mengeser di Google WA Group, kami juga telah mengeser berbagai media ya, seperti misalnya Facebook. Ini alhamdulillah ini berkat bantuan teman-teman semua nih, sehingga sudah terkumpul beberapa pemilih ya, alhamdulillah untuk tahun ini. Dan dengan harapan memang informasi kegiatan ini dapat dijangkau ya seluruh alumni yang berada di berbagai wilayah di Indonesia, karena memang
alumni Yarsi ini luar biasa, berada di wilayah dari paling ujung Sumatera sampai ke Papua sana. Mudah-mudahan informasi seperti ini dapat tersampaikan kepada mereka semua dengan cara yang telah kami lakukan tersebut. Selain itu, pemilihan kali ini juga luar biasa pula, turut serta para dosen ya, para dosen yang aktif, para dosen yang pensiun, ibaratnya mereka saat ini tuh care banget terhadap keberadaan dan keeksisan dari Persaluni. Kemudian ada pula selain dari para dosen juga pihak-pihak universitas, misalnya menurut informasi yang kami dapat bahwa dari mantan rektor Universitas Yarsi ya turut serta nih dalam pemilihan, dalam pencoblosan pemilihan ketua saat ini. Luar biasa. Padahal secara historis itu kami juga sebenarnya sudah eksis ya, sudah ada organisasi alumni ilmu perpustakaan ini itu sejak tahun 2004. Tapi baru saat ini nih luar biasa, saya senang banget selaku ketua saat ini melihat adanya peran-peran dari para dosen, peran-peran dari para pihak-pihak universitas, dan juga peran-peran dari para alumni yang sangat antusias. Next calon ketua alumni. Dan kami juga sangat berterima kasih kepada para panitia, khususnya Ibu Edwita sebagai ketua pelaksana, Ibu Ana Afida Emhum yang akan memoderatori acara ini, serta dengan peran-peran berbagai para Bapak Ibu panitia sehingga terwujudnya acara ini. Dan tak lupa kami sangat berterima kasih kepada para tamu undangan, para Bapak Ibu alumni yang menyediakan waktunya untuk berperan serta dalam acara ini. Luar biasa juga, ini ada senior kita ini Ibu Khatijah, dan kemudian ada adik alumni juga Ibu Adik Niken. Demikian sambutan dari saya. Jika ada kata salah, mohon maaf lahir batin. Pesan dari kami selaku pengurus yang saat ini, moga-moga Persaluni ke depan lebih baik lagi. Go Persaluni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sambutannya Ketua Alumni. Sebenarnya masih pantas juga ya, masih jadi Ketua Alumni ya. Tapi periodenya 1 kali aja ya. Kalau kita satu kali bisa nambah itu kayak bisa nambah jadi 3 kali gitu ya San ya. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Sekarang marilah Bapak Ibu kita saksikan pembacaan puisi yang akan disampaikan oleh Bapak Haryanto SIP yang akan menyampaikan sebuah puisi yang bagus, mungkin wabil khusus untuk bakal calon ketua dan pada umumnya untuk kita semua ya, semua anggota alumni Yarsi. Monggo Pak Haryanto, saya persilahkan. Terima kasih Bu Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, ini sebenarnya puisi ini harusnya disaksikan 250 anggota Persaluni nih. Tetapi karena ini yang hadir hanya 110, nggak apa-apa, sudah melebihi target ya. Bapak Ibu, para kandidat maupun teman-teman yang hadir, satu puisi dari saya ini mengingatkan awal dari pemilihan Persaluni ya. Ini direkam kan ya, nanti dimasukkan ke YouTube ya, Mbak Loli ya? Yes. Oh gitu, baik. Jadi saya serius nih. Judulnya adalah Diorama Persaluni
4.0 oleh Haryanto. Unggah ke Tabuan. Tradisi milih ketua. Tabu? Oh, tidak. Kali pertama aku bersanding dengan Pak Wayan dari Denpasar. Ada Pak Amaluddin dari Kendari. Bangunan demokrasi sejak mulai berdiri. Relung hati jiwa. Era 4.0 menuju 5.0. Awas, terpeleset bicara, kecepatan virtual, adu visi misi, adu komunikasi, melobi, sana sini, itu strategi. Tapi tak ada suap di sini. Serangan fajar, penggelumbungan suara, ujaran kebencian, bukan tempatnya di sini. Kalaupun ada suara beda agama antara Tiko Agus Kuntoro, mungkin sedikit ragu identitas religi, tapi tepeslah itu. Pertama kali memilih ketua, sudah beda agama. Ini adalah hati politik identitas realita sejati. Tak perlu gundah, gelisah, apalagi resah. Kematangan berpikir menentukan adab, ketinggian derajat insani. Harus mengerti kesadaran hakiki perbedaan warna adalah seni jiwa. Jangan masa bodoh. Setiap warna memiliki arti. Kini kemahiran Persaluni IP Yarsi memberi arti melalui rembuk alumni, semakin dewasa, berwibawa, berkarakter islami, walau merangkul kehidupan samawi. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri plus dulu ah. Hebat sekali. Terima kasih sekali Pak Haryanto, bagus sekali ini puisi dadakan tapi hasilnya luar biasa. Kayaknya ada curhat juga ya, curhat pengalaman dulu waktu pemilihan ketua, ternyata ada persaingannya juga dan alhamdulillah yang jadi ketua. Terima kasih Pak Haryanto ya sekali lagi. Semoga makin sukses dalam berkarya, terutama dalam berpuisi, pusatawan berpuisi gitu ya. Oke, ini ada lagi Pak, ada yang nggak mau kalah. Ibu-ibu juga nggak mau kalah, ingin tampil membacakan puisinya. Ya, dia nggak mau kalah dengan Pak Haryanto yang bisa membuat puisi dadakan. Tolong Bu Khotijah ya nanti dimunculkan itu videonya dibuka ya, biar kita juga bisa melihat wajah cantiknya Bu Khotijah yang akan membacakan puisi pada pagi hari ini. Monggo Bu Khotijah silahkan untuk membacakan puisinya kepada kami semuanya. Terima kasih nih Mbak Afida dan teman-teman. Ini sebenarnya terpicu oleh Pak Haryanto tadi. Jadi saya ingin membuktikan gitu loh. Bisakah saya berpuisi kan begitu. Jadi inspirasi itu dari Pak Haryanto. Matur nuwun sangat Pak. Ini sudah luar biasa buat saya pagi ini. Ya. Langsung dapat hasil ya. Ya, langsung dapat hasil dan semua dinilai Pak. Siapa tahu begitu. Bakat saya yang selama muncul gitu. Siapa tahu ini adalah bakat saya juga Pak Haryanto. Saya akan coba ya Pak Haryanto, tapi nanti tolong
dikoreksi mungkin teman-teman juga yang lain. Judulnya Elegiku Pagiku. Kok agak ngeredek ya saya ya? Karena tak terbiasa berpuisi, jadi suaranya agak gemetar begitu, Pak. Ibu semuanya. Seperti biasa, pagiku adalah bunga. Menyiramnya agar terus ceria. Sebagaimana ceria pagiku. Waduh, aku kok jadi duluan ini, kayak mana ini? Kuraih ponsel warna biruku, lalu tertuju mata ini pada sebuah tulisan Persaluni. Wow, mataku berpijar, siratkan riang dan seri. Asakku memumbung tinggi, tuksua para alumni Yarsi. Dan tunai sudah elegi rinduku pagi ini bersama alumni Yarsi dalam rangka pemilihan ketua alumni. Demikian Pak Haryanto dan Ibu yang lain elegi pagiku. Mudah-mudahan ini sebagai pembuka bahwa saya juga bisa berpuisi begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Super sekali, tepuk tangan juga buat Bu Khadijah yang super keren. Bunda keren. Iya, bisa langsung terinspirasi dari hanya karena obrolan pagi kita ini tadi ya, Bu Khadijah langsung bisa membuat puisi yang begitu bagusnya. Oke, terima kasih. Ini selamat bergabung kembali Mas Kuntoro. Kemudian ada Mbak Sally, ada Mbak Wita. Selamat bergabung. Kita sudah menambah lagi anggota dalam untuk mendengarkan penyampaian visi misi dari para calon kita. Ini kemarin itu ada request bahwa yang mau pertama kali maju menyampaikan visi misi itu adalah Pak Kuntoro karena beliau katanya ada acara. Oke ya, terima kasih. Kita lanjutkan kembali acara yang inti. Acara inti itu adalah penyampaian visi misi dari bakal calon ketua Persaluni Ilmu Perpustakaan Yarsi yang akan disampaikan bahwa di sini ada 3 orang bakal calon. Yang pertama adalah Kuntoro SSOS, kemudian ada Tiko Davin Rizky SIPIMM, dan yang ketiga ada Agus Yudowaloyo SSOS. Itu ya. Sebagai moderator saya akan mungkin memberi mengatur waktu dari ketiga calon. Nanti yang pertama kali menyampaikan visi misi adalah Bapak Kuntoro, kemudian yang kedua Mas Tiko, yang ketiga ada Mas Agus Yudo. Baiklah, kita mulai sekarang ya untuk penyampaian visi misi ini. Mas Kuntoro sudah siap? Halo Kuntoro. Halo. Mas Kuntoro. Oke, diaktifkan suaranya ya Mas Kuntoro ya, nanti biar bisa ketika penyampaian biar kita bisa mendengarkan dengan baik apa yang disampaikan oleh Mas Kuntoro. Kalau kita melihat dari ketiga bakal calon ini, kita bingung untuk memilih ya Bapak Ibu ya. Semuanya hebat-hebat, profesional semuanya, apalagi melihat pengalaman-pengalaman dari ketiga calon ini, saya sendiri jadi bingung memilih yang mana ini, tapi semuanya sangat hebat dan tapi tetap aja yang akan terpilih nanti ya 1 ya, tidak 3. Tapi yang pasti tiga-tiganya ini super hebat. Kita bisa punya alumni yang sangat-sangat hebat, tidak mau kalah dengan ketua-ketua alumni yang dulu, Pak Haryanto, kemudian Mas Esa dan Mbak Lolita Sari. Itu yang saya baru pertama kali mengikuti pemilihan ketua, meskipun ini sedang dalam penyampaian visi misi ya, tapi sudah sangat bahagia karena bisa bergabung dengan Bapak Ibu semuanya dalam acara penyampaian visi misi. Paling tidak meskipun kita lewat online, tapi kita bisa merasakan bahwa kita seperti
kopi darat gitu ya, bertemu dengan teman-teman. Baiklah, Pak Kuntoro. Baiklah Bapak Ibu, ini saya mulai dari Mas Kuntoro dulu ya. Nanti yang akan menyampaikan visi misi, sebelumnya saya bacakan dulu biodata beliau. Bentar. Pak Kuntoro ini adalah orang Banyumas ya. Pak Kuntoro OSOS, Sarjana Sosial. Ini lahir di Banyumas tahun 77. Beliau adalah pegawai negeri sipil pusat pada bagian pengelola kepegawaian tata usaha kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Pendidikan terakhir adalah S1 Universitas Bayangkara tahun 2001. Pengalaman pekerjaan, beliau pernah bekerja di tata usaha Madrasah Aliyah Negeri, kemudian beliau pindah mutasi ke Kementerian Agama di kantor Kementerian Agama Jakarta Utara. Pengalaman organisasi beliau sangat banyak sekali ini. Kalau kita lihat, beliau mulai dari SMP, dia sudah aktif sebagai OSIS, sebagai bendahara pada OSIS SMP Muhammadiyah di Banyumas, kemudian Ikatan Remaja Masjid sebagai ketua di Banyumas juga, dan sebagai ketua OSIS SMA Muhammadiyah di Sidoarjo, Jawa Timur. Wah, ternyata sudah melanglang buana. Saya pikir dia hanya di Banyumas dan di Bekasi aja ya, ternyata dia udah melanglang buana sampai Surabaya. Kemudian pada saat kuliah beliau aktif di Teater Amuba sebagai ketua, kemudian INKEI sebagai anggota, dan UMK Musik sebagai ketua. Tapi saya kok belum pernah dengar suara nyanyinya ya, meskipun sudah aktif jadi ketua UKM Musik. Kemudian selama menjadi pegawai, itu beliau aktif di Paguyuban Masyarakat Banyumas sebagai ketua, kemudian sebagai ketua juga pada Dewan Masjid Indonesia, dan ternyata beliau adalah bendahara RT di Bekasi. Demikian tidak saya bacakan semuanya ya, karena sangat banyak dan waktu mungkin nanti Pak Kuntoro biar menjelaskan sendiri dalam menyampaikannya. Demikian Bapak Kuntoro ya, kurikulum vitae yang saya bacakan sudah benar ya Pak Kuntoro. Baiklah, saya berikan waktu kepada Pak Kuntoro untuk menyampaikan visi dan misi dalam acara debat ini. Waktunya 20 menit. Monggo Pak Kuntoro. Halo Pak Kuntoro. Wah, malah keluar ya. Silahkan Mas Kuntoro. Halo, silahkan. Mas Kuntoro, suaranya mohon diaktifkan. Mas Kuntoro. Ya, silahkan. Iya, suaranya tolong diaktifkan. Halo. Baca visi-misi. Ya, sudah saya bacakan kurikulum vitae-nya. Silahkan sekarang untuk menyampaikan visi dan misi. Waktu 20 menit ya, Mas Kuntoro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan saya untuk
komunitas itu yang sekarang bekerja di Kementerian Agama Kota Jakarta menggabung. Kalau saya mencalonkan diri sebagai ketua ini mengenai dorongan dan teman-teman dan juga nah, visi dan misi saya adalah visi kata pilih menjadi ketua adalah visinya itu menjadi wadah alumni ilmu perpustakaan yang dengan mengedepankan kualitas untuk beraktivitas secara nyata dan personal dalam kehidupan masyarakat. Visi satu Halo Mas Kuntoro, suaranya jangan di Mas Kuntoro. Suaranya. Kayaknya hilang sinyal ya, Kuntoro ya. Kita tunggu dulu ya Bapak Ibu sampai Pak Kuntoro nanti bisa aktif kembali. Ini karena mungkin sinyalnya di Bekasi mungkin agak kurang bersahabat. Lanjut aja Mas Kuntoro langsung ya, halo. Iya kedengaran. Itu yang tombol suara jangan dipencet aja pun biar nggak mati nyala ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ada kurang bagus di sini. Saya melihat ada ahli ilmu perpustakaan YRC yang independen dan mengedepankan intelektualitas untuk berkiprah secara nyata dan profesional dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Misi untuk meningkatkan jangan kepemimpinan dan usaha. Yang kedua, menyumbangkan pemikiran kritis struktur kepada aktor dan instansi pemerintah, baik kemajuan, keunggulan, dan kesejahteraan anggota dalam menghadapi perubahan kemajuan ilmu, teknologi, dan kehidupan budaya. Itu yang bisa saya sampaikan ketika terpilih menjadi ketua alumni, insya Allah. Tapi siapapun yang pilih untuk kemajuan personil depannya lebih kompak dan lebih salut lagi. Ini ada banyak kegiatan yang akan dilaksanakan. Siapa lah. Apa namanya?
Gambar itu aja sampai titik saya sampaikan, Mbak. Masih tambah lagi ya, Kun? Warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada yang lain yang itu silakan. Bagaimana? Mungkin nanti Mas Kuntoro bisa menulis visi misinya disampaikan ke Bu Loli biar bisa ditampilkan di layar presentasi ini ya. Karena mungkin tadi saya sendiri terus terang tidak jelas dengan apa yang sudah disampaikan Mas Kuntoro tadi karena suara Mas Kuntoro yang mungkin gangguan sinyal di situ ya. Gimana? Menisin demo itu dulu ada sih. Udah mau mulai terus saya nggak lagi terus dan oke, terima kasih ya. Terima kasih Mas Kuntoro ya. Sudah cukup. Maaf buat teman-teman mulai dari tanya. Di kantor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kuntoro ya. Mas Magister kita jam 10 kurang 10 lewat ah. Iya. Terima kasih, kami mohon maaf karena mungkin Mas Kuntoro ada sambutan kepala kanwil. Ya. Mohon maaf nih teman-teman. Halo, Kuntoro. Masih ada yang mau disampaikan? Ya, maaf saya nggak operasi. Saya belakang ini udah datang ya. Ya. Oke, terima kasih. Nggak pulang jam 10 lewat kali kita habis selesai kembali bahwa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami mohon maaf, mungkin Bapak Kuntoro tadi sinyalnya juga agak kurang bagus. Kemudian Mas Kuntoro juga ada keperluan lain. Jadi tadi beliau sudah menyampaikan visi misinya. Intinya beliau akan ketika nanti menjadi ketua Persaluni Ilmu Perpustakaan, beliau juga akan mewadahi bahwa keluarga alumni ini nanti akan menjadi mewadahi menjadi keluarga yang pustakawan yang profesional. Intinya begitu. Memang sih agak kurang jelas nanti, cuman yang penting beliau sudah menyampaikan dan beliau juga bilang mau, karena dari kemarin sudah menyampaikan bahwa beliau masih ada acara yang mungkin tidak bisa ditinggalkan juga, jadi memang bergabung. Tapi alhamdulillah beliau tadi sudah menyampaikan visi misinya. Selamat datang juga kepada yang baru bergabung. Tadi ada Mbak Faizah Aceh ya. Kemudian ada Mbak Farida, tapi kayaknya udah keluar lagi, sama Mbak Rosita. Selamat bergabung di acara penyampaian visi misi ini. Kemudian kita lanjutkan lagi ya. Yang kedua ada Mas Tiko Davin. Selamat siang ya Mas Tiko ya. Nanti sudah siap menyampaikan visi misinya ya. Saya bacakan dulu biodata dari Mas Tiko ini. Tadi sudah disampaikan pada pas obrolan di pagi hari tadi. Awal mula namanya Tiko Davin Rizky, tapi yang saya melihat dari ini Rizky ini karena orang tua kepingin bahwa Mas Tiko ini nanti akan mendapatkan rezeki yang barokah, begitu ya Mas Rizky ya. Beliau lahir di Jakarta pada tahun 92, beralamat di Jalan Kampung Irian 32 nomor 16 Serdang Kemayoran Jakarta Pusat. Agama Islam, status menikah. Kemudian
Untuk pendidikan formal, beliau lulus dari SMA Negeri 1 Jakarta tahun 2010. Kemudian lulus D3 Manajemen Ilmu Informasi dan Dokumentasi Universitas Indonesia tahun 2013. Kemudian lulus Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi Universitas Yarsi tahun 2015 dan lulus Magister Manajemen Universitas Yarsi tahun 2020. Wah, ini kayaknya sekolahnya lancar banget ini. Bisa lulus tepat waktu. Kemudian pendidikan informal, beliau pernah mengikuti kursus bahasa Inggris alternatif konsep course di Jakarta, Junior Achievement Job Pseudo 2009 di General Electric Jakarta, kemudian Student Company Fair 2009 di Jakarta, ESQ Leadership Basic Training 2010 di Jakarta, dan Service Excellent Training 2019 ini juga di Jakarta. Kemudian pengalaman kerjanya, meskipun beliau masih muda, karena Mas Tiko lahir ini saya sudah jadi mahasiswa waktu itu ya, tahun 92. Beliau pernah bekerja di Kementerian Kesehatan pada bagian perpustakaan dan kearsipan tahun 2012. Kemudian sebagai GSFM Institute of Business sebagai pustakawan sejak November 2015 hingga 2017. Kemudian sebagai pustakawan Universitas tercinta ya, Universitas Yarsi sejak September 2017 hingga saat ini. Untuk publikasi ilmiah, beliau juga sudah menulis di Jurnal Organisasi dan Manajemen Universitas Terbuka pada tahun 2020 dan di Jurnal Library Philosophy and Practice Index Scopus dengan artikel Assessment Indicator Model on College Library Satisfaction. Pengalaman organisasinya sangat banyak sekali ya, ini ada 12 item. Di antaranya sebagai ketua umum pada saat menjadi mahasiswa di SMA Negeri 1, ketua umum ekstrakurikuler bulu tangkis, kemudian pada saat mahasiswa menjadi penanggung jawab divisi keilmuan Himpunan Mahasiswa MID Vokasi UI periode 2012, sebagai ketua divisi seni Universitas Yarsi tahun 2013 sampai 14. Kemudian ini yang terakhir aja ya, sebagai staf perpustakaan dan dokumentasi Masjid Jami Al-Ikhlas Serdang 2019 sampai saat ini, sebagai staf internal Persaluni Magister Manajemen Universitas Yarsi tahun 2021 hingga saat ini. Kemudian sebagai staf Les Bumi Pengurus Cabang NU Jakarta Pusat periode 2020. Prestasinya juga tidak kalah banyaknya ini dengan pengalamannya. Ada 9 prestasi sebagai 16 besar O2SN Bulu Tangkis se-Jakarta tahun 2009. Penyisian Porseni Bulu Tangkis di Ragunan tahun 2009, juara 1 Olimpiade Mahasiswa Baru Vokasi Cabang Bulu Tangkis tahun 2010, juara 3 Olimpiade Vokasi Cabang Bulu Tangkis tahun 2010, juara 1 Olimpiade Vokasi Cabang Bulu Tangkis tahun 2011, beasiswa PPA BBM Vokasi UI tahun 2010 dan 2012, juara 2 Yarsi Cup Cabang Bulu Tangkis 2014, juara 1 FTI Cup Universitas Yarsi Cabang Bulu Tangkis Bergu pada tahun 2014 dan juara 2 Space Poltekkes 2 Bulu Tangkis ganda pada tahun 2014. Demikian ya biodata Mas Tiko yang kalau saya baca semua mungkin nggak cukup waktunya nanti untuk menyampaikan visi misi Mas Tiko, karena sangat banyak sekali prestasi dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Mas Tiko ini. Jadi benar-benar kalau kita memilih Mas Tiko itu juga tidak salah pilih karena beliau benar-benar sudah banyak pengalamannya. Gitu ya. Monggo Mas Tiko, saya persilahkan untuk menyampaikan visi misi kepada para tamu undangan, para tamu yang hadir di Zoom, bukan Zoom ya, di majelis meeting ini, Google Meet ini. Silahkan kami beri waktu 20 menit untuk menyampaikan visi misinya. Monggo, silahkan.
Mohon izin Bapak Ibu semua untuk share screen, mudah-mudahan bisa. Bentar ya. Sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Ya, bisa Mas Tiko. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas berkat rahmatnya kita dapat jumpa dalam Google Meet sosialisasi visi dan misi Persaluni Ilmu Perpustakaan yang akan disampaikan oleh para calon ketuanya. Salam serta salam tak lupa kita sampaikan pada baginda Nabi besar Muhammad SAW, para sahabatnya, para pengikutnya, dan insya Allah kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para Bapak, Ibu, rekan-rekan senior, para Bapak, Ibu dosen, para rekan-rekan alumni sekalian yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau sekalian. Izinkan saya, Teguh Davin Rizky, untuk menyampaikan visi dan misi Persaluni Ilmu Perpustakaan. Pertama saya lulus, saya masuk di Universitas Arsi di Prodi Ilmu Perpustakaan S1 itu tahun 2013, di masuk kelas reguler, tapi saya ikut program transfer SKS karena melanjutkan dari D3 dari waktu itu. Kemudian alhamdulillah saya lulus tahun 2015 dari Universitas Arsi. Kemudian sempat melanjutkan juga studi di Universitas Arsi di Magister Manajemen. Itu saya masuk 2018. Alhamdulillah awal Januari 2020 saya lulus Magister Manajemen. Kurang lebihnya seperti itu mengenai diri saya. Kemudian saat ini saya bertugas di staf referensi dan karya ilmiah Perpustakaan Universitas Arsi, seperti itu. Langsung saja untuk penyampaian sosialisasi visi dan misi Persaluni Ilmu Perpustakaan. Visi saya menjadikan organisasi alumni program studi yang unggul dalam keilmuan perpustakaan dan sains informasi di tingkat nasional yang berkarakter Islami sehingga berkontribusi bagi pembangunan masyarakat Indonesia dan dunia. Kemudian misi saya yang pertama menyediakan akses yang proporsional dalam menunjang kegiatan catur dharma yang bermutu dan relevan dengan tantangan nasional serta global. Yang kedua, membantu dalam menciptakan lulusan yang berintelektualitas tinggi, berkarakter Islami, dan mampu bersaing secara universal. Yang tiga, menciptakan iklim sinergi positif antara alumni perpustakaan dan sivitas akademik program studi ilmu perpustakaan Universitas Arsi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin jika ada pertanyaan nanti mungkin bisa diajukan atau sesuai dengan rundown acara yang telah diberikan. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup itu Mas Tiko? Ya Bu, sudah cukup Bu.
ini saya lihat Mas Agus. Oh, masih ada ya. Karena nggak ada namanya Mas Agus, adanya Mbak Emi Kurniawati. Terima kasih Mas Tiko ya sudah menyampaikan visi misinya. Nanti Ya, Bu. Nanti saya beri waktu untuk tanya jawab, untuk dipersiapkan nanti kalau ada yang mau menanyakan apa tujuan maksud memberikan visi dan misi seperti itu. Terima kasih. Kita lanjutkan kembali untuk bakal calon yang ketiga, Bapak Agus Yudo Waluyo. Sudah bergabung ya Pak Agus? Siap, sudah Bu. Oh ya, terima kasih Mas Sambil Agus. menikmati snack online. Oh ya, kopi-kopi ya? Iya. Nanti kopi juga. Sebelumnya saya bacakan dulu Pak Agus, biodata Pak Agus. Oke, monggo. Bapak Ibu, ini saya bacakan dulu biodata dari Pak Agus. Nama lengkap Agus Yudo Waluyo. Esos, tempat tanggal lahir Nganjuk tahun 69. Beliau tinggal di Graha Bukit Raya 3 Blok C7 nomor 16, Cilame Ngamprah, Bandung Barat. Beliau berdomisili di situ ya. Kemudian alamat kantornya beliau di Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung. Alamatnya di Jalan Pajajaran nomor 56 Bandung. Kemudian istrinya 1 orang ya Mas Agus ya. Untuk anak 2 orang, laki-laki dan perempuan. Beliau riwayat sekolah, beliau lulus tahun SD tahun 1982, kemudian tahun 1985 beliau lulus SMP, kemudian SMA lulus tahun 1988, dan melanjutkan pendidikannya di D3 Ilmu Perpustakaan Yarsi, lulus tahun 1999. Kemudian S1-nya beliau di Uninus Bandung yang lulus tahun 2002. Riwayat pekerjaan beliau sebagai tata usaha pada Akademi Keperawatan Pajajaran Bandung pada tahun 1991 sampai 1995. Kemudian sejak tahun 2003 sampai sekarang beliau sebagai pustakawan pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Bandung. Kegiatan-kegiatan yang pernah beliau ikuti adalah pelatihan dan seminar sebagai peserta kapasitas peningkatan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan melalui Capacity Building Poltekkes Kemenkes Bandung tahun 2018. Kemudian sebagai peserta repositori EPRIN Workshop Manajemen Perpustakaan Berbasis Digital tahun 2019 yang diselenggarakan di Bandung juga. Kemudian sebagai pernah mengikuti Training of Trainer Literasi Informasi yang diselenggarakan oleh Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyah tahun 2019 di Tasikmalaya. Kemudian sebagai peserta pertemuan konsolidasi dan integrasi penguatan Tridharma Perguruan Tinggi melalui sinergi dan integrasi fungsional Poltekkes Kemenkes dengan mitra di dalam dan di luar negeri tahun 2018. Kemudian sebagai peserta Kongres IPI pada tahun 2018 di Surabaya. Mungkin sekalian pulang kampung ini ya, karena beliau asli Nganjuk. Betul itu Bu. Kemudian sebagai peserta sosialisasi layanan berbasis TI dan komunikasi, sebagai peserta juga dalam peluncuran portal web Indonesia One Search di Jakarta juga, kemudian sebagai peserta Lokakarya Nasional di Bandung, peserta SLIM, Community Meet Up Interoperabilitas SLIM di Semarang tahun 2014. Nggak ketemu ya, dulu kayaknya saya juga ke sana Pak. Belum kenal kali. Ya, pada tahun 2016 beliau juga sebagai peserta dalam Diklat Pengelolaan Informasi Angkatan 6 yang diselenggarakan oleh Perpusnas RI. Kemudian pernah juga menjadi peserta pelatihan peningkatan kapasitas manajemen perpustakaan pada tahun 2016 di Bapel yang diselenggarakan oleh Bapelkes Bengkulu. Ini juga sering sekali jadi narasumber
sejak tahun 2016 sampai 2017-an beliau menjadi narasumber, pernah mengisi kegiatan BIMTEK Perpustakaan Mahkamah Agung tahun 2011 sebagai narasumber sosialisasi pemberdayaan perpustakaan MA Mahkamah Agung tahun 2012, sebagai narasumber workshop juga tentang manajemen perpustakaan di Poltekkes Jambi. Sudah pernah menjadi narasumber workshop e-library cara pengelola perpustakaan di Kemenkes Palembang tahun 2018. Kemudian narasumber aplikasi SIRIM tahun 2017, narasumber workshop peningkatan SDM di Padang tahun 2014, dan narasumber pelatihan percepatan pustaka elektronik tahun 2013 di Poltekkes Padang juga. Oh, ternyata sudah melanglang buana ini kalau melihat dari biografinya Pak Agus Yudo. Menjadi kejuaraan, beliau juga pernah meraih, ada beberapa kejuaraannya. 1 juara harapan 1 kompetisi pustakawan inovatif terbaik di lingkungan Kemenkes tahun 2019. Kemudian tahun 2010 sebagai 2017 sebagai 10 besar terbaik pemilihan pustakawan berprestasi di lingkungan Kemenkes, dan call paper terpilih pada kegiatan pertemuan Kementerian Kesehatan tahun 2019. Sebagai asesor perpustakaan, beliau diangkat sebagai asesor perpustakaan tahun 2020 dan 2021. Wah, sangat hebat sekali Pak Agus ya, sudah pengalamannya sudah tidak diragukan lagi. Jadi kita tidak salah pilih juga ketika kita menentukan pilihannya pada Pak Agus Yudo ini. Ya, baiklah, Bapak Ibu, mari kita dengarkan apa ya, visi misi yang akan disampaikan oleh Bapak Agus. Nanti dengan visi misi ini yang disampaikan oleh semua bakal calon ini, nanti kita bisa menentukan pilihan kita sehingga kita dapat memilih ketua dengan tepat ya, dan bisa membawa YARSI ke Suaranya putus-putus, Mbak. Ya, gitu ya. Baik, Mas Agus, saya persilahkan, waktunya 20 menit. Ya. Saya tadi sudah sempat ini, Mas Agus, membaca visi misinya, dan itu luar biasa. Saya sampai, wah, ini saya juga tidak tidak mau melewatkan kesempatan nanti untuk konsultasi dengan Mas Agus. Ternyata banyak sekali yang beliau persiapkan untuk itu, terutama untuk angka kredit ya. Mungkin banyak sebagian pustakawan yang kesulitan. Baik, silakan Pak Agus Yudo, silakan menyampaikan visi misinya kepada Bapak Ibu yang hadir pada acara pada siang hari ini. Terima kasih Pak Agus, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita ini dalam keadaan sehat walafiat dan bisa eksis melewati masa pandemi ini. Amin. Ya Bapak Ibu ya, semoga kita bisa berjumpa lagi nanti setelah pandemi. Moga-moga tahun ini bisa selesai lah, harapan kita. Meskipun sebenarnya setelah vaksin itu banyak teman-teman kita yang terkena lagi juga. Ya, sebenarnya saya sih cukup jadi anggota saja sih kalau di alumni ini. Cuma kemarin lusa di telepon Bu Loli, saya juga merasa terjebak, ini katanya sudah banyak yang daftar, ini yang kirim udah banyak, ini yang bersiap. Nah oleh Bu Loli saya disuruh kirim, begitu kirim saya lihat kok cuma 1 orang ini. Aduh, ternyata saya merasa dijebak juga ini kan. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini untuk meramaikan bursa pemilihan ketua alumni. Toh ini dari sini kita bisa hidup, bisa bekerja, berawal dari YARSI juga. Nggak apa-apa, supaya kita bisa jumpa dengan kawan-kawan. Baik, saya sebenarnya nggak muluk-muluk untuk membuat visi misi ini. Pada awalnya saya ingin membangun bangsa melalui perpustakaan, tapi saya lihat kok terlalu keren gitu ya, dan terlalu muluk-muluk. Jadi sudahlah. Jadi saya turunkan saja. Mbak Loli bisa itu saya baca aja lewat ini. Ya, misi saya itu
alumni, kalau kita bicara alumni itu sebenarnya kan SDM ya. Nah, pertanyaan SDM kita itu mau diapain alumni ini? Kalau kita mendengar di luar sana mungkin masih ada teman-teman, oh kita banyak keluhan deh, banyak keluhan kalau orang kerja di perpustakaan biasanya, wah sekarang udah ada IT, kita belum dapat IT misalkan. Oh sekarang oh bisa IT tapi kita kurang mahir, kita kurang ini apa? Oh ada web lagi sekarang, harus ada repositori. Nah ini keluhan-keluhan ini sebenarnya sih kalau kita mau kita bisa kok sebenarnya, kita ya sudahlah, ayo kita sama-sama alumni gimana supaya teman-teman ini mencari nafkah dari lulusan ini dengan ilmunya perpustakaan ini mereka bisa dan mampu di luar sana. Saya berharap sih teman-teman alumni ini nggak beda dengan Mas Tiko tadi. Misi saya adalah membangun SDM khususnya alumni yang berkualitas dan berdaya saing. Karena kalau kita ini seperti petarung deh, pada saat-saat ini seperti petarung. Kalau kita tidak terus mengasah ilmu kita, kita akan tenggelam. Dan akhirnya apa? Kita banyak lihat teman-teman kita lulusan Yarsi, perpustakaan, tapi dia pindah ke tata usaha. Kenapa? Karena lebih mudah, tidak pusing. Kan begitu ya, kalau di perpustakaan udah dibiarin aja, mau ngerti, mau dikerjain, dan enggak itu urusanmu, kan begitu ya. Nah, kalau diadu dengan yang lain, nah ini ilmu kita ini bukan hanya perpustakaan, tapi harus tambahkan ilmu-ilmu baru lainnya. Ya, seperti itu. Terus kemudian misi kita mendorong perpustakaan yang dikelola oleh alumni itu bisa terakreditasi. Saya cenderung menyamakan misi ini dengan yang berlaku saat ini. Apa yang dilakukan oleh Perpusnas dan diperuntukkan untuk perpustakaan dan pustakawannya. Terus yang kedua, mendorong alumni untuk mengikuti sertifikasi pustakawan, meskipun saya sendiri belum ikut sertifikasi. Dan juga saya juga perpustakaan kami belum terakreditasi. Tapi saya melihat di sana, ketika saya diangkat jadi asesor kemarin, 2020, saya merasa bahwa ini ada jalur yang bisa kita pakai, kita bisa gunakan, bagus gitu, satu tantangan gitu ya. Kita suka petarung, kita punya mental petarung gitu, ya sudah, walaupun kita sudah tua kita belajar lagi untuk sertifikasi. Semoga kedepannya kita bisa, dan lagi ada lowongan di sana kalau kita sertifikasi udah selesai semua kita bisa jadi asesor. Kenapa enggak? Kita tantang diri kita sendiri. Nah, saya pikir seperti itu. Yang menantang bukan tantangan dari luar, tapi diri kita sendiri mampu enggak gitu. Seperti itu. Terus mendorong alumni mengikuti uji kompetensi, karena memang saat ini katakanlah seperti mau naik pangkat harus uji kompetensi. Itu berlaku untuk PNS. Terus membuka layanan konsultasi penyelenggaraan perpustakaan berbasis teknologi informasi. Saya yakin teman-teman yang alumni ini banyak yang jago teknologi. Kenapa enggak kita buat konsultasi agar teman-teman yang di luar sana yang nggak ngerti IT bisa konsultasi ke kita. Kenapa enggak kita wadahi hal itu sehingga teman-teman ini bisa berkembang. Ketika bertempur, bersaing di luar sana mereka mampu. Oh ini loh lulusan Yarsi, ternyata mampu dia bersaing dimanapun seperti itu. Terus mengadakan seminar kepemimpinan ini terjadi biasanya kita itu kalau sudah duduk, wah paling nanti saya ngusulin apa-apa nggak bisa. Suruh jadi pemimpin apa ketua ke unit gitu bingung. Nah seperti ini saya kira perlu ya. Terus akreditasi perpustakaan, sertifikasi pustakawan. Kalau bisa kita mengadakan seminar-seminar ini minimal mendorong mereka untuk bangkit. Terus konsultasi angka kredit bagi PNS. Nah seperti Bu Loli ini saya yakin Bu Loli itu fungsional, jadi bisa membimbing teman-teman yang lain yang PNS untuk masuk jalur fungsional, syukur-syukur didorong bagaimana mereka bisa berhasil mencapai katakanlah pangkat tinggi mereka. Sekarang itu saja Mbak Afida, saya cukup seperti itu visi misi saya. Waktu saya kembalikan Mbak Afida. Terima kasih pada Mbak Afida. Oke, Mbak. Terima kasih Mas Agus penyampaian visi misinya yang sangat luar biasa ya. Bapak Ibu sudah bisa menyaksikan tadi apa yang disampaikan oleh Mas Tiko, kemudian Mas Kuntoro dan Mas Agus. Semuanya luar biasa. Tidak ada yang mengajak kita untuk santai, tapi membantu. Semuanya mau membantu kepada keluarga besar alumni ilmu perpustakaan Yarsi ini. Sehingga kita bisa berkembang seperti tadi saya melihat visi misi Mas Agus itu tadi benar-benar bisa membantu
orang pustakawan, seperti mendorong perpustakaan yang dikelola alumni itu bisa terakreditasi, ini sangat bagus sekali karena mungkin masih banyak perpustakaan yang belum terakreditasi ya. Tempat Mas Agus tadi juga katanya juga belum, jadi nanti beliau akan termotivasi ya Mas Agus ya. Karena kita membantu teman, jadi kita juga termotivasi untuk membuat perpustakaannya terakreditasi juga. Kemudian ada mendorong alumni untuk mengikuti sertifikasi pustakawan. Nah, ini termasuk saya juga belum sertifikasi Mas Agus. Kemudian uji kompetensi, ini juga saya juga belum pernah mengikuti. Kemudian ada membuka layanan konsultasi penyelenggaraan, ini juga sangat bagus sekali karena perpustakaan sekarang itu memang harus mau tidak mau harus kenal dengan teknologi informasi. Kemudian mengadakan seminar akreditasi perpustakaan, sertifikasi pustakawan dan uji kompetensi, dan ini yang paling saya paling ingin lakukan untuk konsultasi dengan Mas Agus nanti untuk konsultasi tentang angka kredit bagi PNS ya Mas Agus. Berarti saya sudah dapat korban satu ini. Iya, itu kita sebagai pustakawan ya memang berkembang itu ya memang dari diri kita sendiri, bukan dari tidak seperti yang tadi Mas Agus sampaikan bahwa yang dulunya kuliah di perpustakaan akhirnya masuk jadi tata usaha yang memang di situ kita duduk manis udah tinggal kepangkatan udah naik sendiri gitu ya, udah otomatis nggak perlu repot-repot harus mengumpulkan angka kredit atau mengumpulkan kegiatan-kegiatan yang berserakan itu menjadi sebuah nilai gitu ya, menjadi angka kredit. Tapi kalau yang tata usaha memang mereka agak santai, jadi tahu-tahu sudah pangkatnya sudah tinggi. Kalau kita memang bagaimana kita bisa naik pangkat, kita harus termotivasi dari diri kita sendiri, begitu ya Bapak Ibu. Bagus sekali ini Mas Agus visi misinya, karena akan membantu kita terutama saya yang sudah tua ini ya. Mungkin agak juga sudah tua kok. agak kurang lincah untuk mengajukan angka kredit, tidak seperti teman-teman yang lain. Baik Bapak Ibu, dari ketiga calon ketua kita Persaluni Ilmu Perpustakaan sudah menyampaikan visi misinya. Sekarang saatnya saya akan membuka menyediakan waktu untuk Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan siang hari ini untuk bertanya langsung kepada bakal calon kita. Cuman kami mohon maaf, kayaknya Bapak Kuntoro masih belum bisa bergabung lagi karena beliau sedang ada acara operasi dan beliau sebagai ketua atau apa begitu. Jadi beliau mungkin berperan penting dalam kegiatan itu. Baik Bapak Ibu, kami persilahkan. Kayaknya tadi pagi juga sudah ada yang tanya-tanya ada waktu untuk bertanya apa tidak. Nah ini saya sediakan waktu saat ini kepada para hadirin yang hadir melalui Google Meet ini, kami persilakan untuk menyampaikan unek-unek atau mau curhat-curhat apa kepada atau menyampaikan atau mau bertanya-tanya lebih dalam pada bakal calon ketua Persaluni kita. Monggo kami persilahkan kepada Bapak Ibu, silakan untuk bertanya kepada bakal calon ketua kita. Kami persilahkan. Waktunya ini sampai jam 10.30 nanti ya. Jadi masih ada waktu yang bisa digunakan oleh Bapak Ibu yang mau tanya kepada Pak Agus. Non sewu Mbak Afida. Saya boleh bicara sebentar? Boleh, monggo silakan. Ya, non sewu teman-teman, saya mohon maaf. Ini YRC ini kan, maaf kata, ini kan memang berdasarkan non sewu ya. Saya adalah non Muslim, jadi jangan sampai teman-teman nanti salah pilih. Jadi ketua alumni ini berjalan lama sampai 4 tahun. Jadi saya berharap teman-teman jangan sampai salah pilih, karena 4 tahun loh, 4 tahun bukan waktu yang sebentar. Nanti wah ini ternyata non Muslim begini di belakang ini. Jangan sampai seperti itu. Jadi dari awal saya sampaikan terus terang. Jadi jangan sampai salah pilih. Oke. Dan lagi posisi saya di Bandung. Jadi untuk konsolidasi atau apa kemungkinan agak ya seperti itulah Jakarta dengan Bandung. Oke, monggo itu saja yang saya sampaikan.
Terima kasih. Oke. Terima kasih Mas Agus J. Ya, izin. Teman-teman, silakan monggo. Oke, saya izin bertanya Oh iya, monggo para, Pak. para Silakan. kandidat. Monggo silakan. Silakan Ya, Pak Arianto untuk menyampaikan pertanyaannya kepada calon-calon kita. Ya, terima kasih. Ini yang menjadi tadi yang saya bacakan puisi, makanya ini kan saya kemas dengan diorama tadi ya. Jadi membuka, mengopenkan, memberikan mindset yang berbeda kali ini. Jadi yang masalah beda agama, kemudian beda ini saya sebut di dalam puisi saya ya. Nah, sehingga muncul seolah-olah ini berbeda dan sebagainya. Padahal pertama kali pemilihan pengurus IKLIPSI itu sudah beda. Waktu itu dengan Pak Wayan itu kan dari mana Denpasar ya, dengan agama Hindu. Tidak masalah kan gitu, sehingga bebas saja, terbuka. Nah, cuman pertanyaannya nanti Mas Agus ini kan non, dan beliau juga ini dari awal sama-sama dengan Mbak Loli, dengan saya waktu keliling-keliling masih pengabdian masyarakat ke Yayasan Ibnu Sina, mengupgrade, menginstal Senayan, ke perpustakaan-perpustakaan itu kita masih berjalan bersama. Ini sebenarnya orang-orang senior semua ini, Mas Agus ini. Nah, pertanyaannya saya begini, Mas Agus, ini kan ada perbedaan agama tadi. Sedangkan ada nggak rasa risih dalam memimpin? Ada nggak rasa didolimi atau saya istilahnya? Saya diminoritaskan di dalam YARSI ini kan apa yang dirasakan Mas Agus? Kalau enggak ya apa salahnya? Kan ini yang dirasakan oleh Mas Agus. Nah, ini yang pertanyaan saya yang pertama itu. Kemudian kepada Mas Tiko. Untuk ke depan, ini kan eranya sudah era 4.0 ya, era baru, sehingga muncullah seperti virtual seperti ini. Nah, mau tidak mau kan bisa nggak merangkul apa yang disampaikan Pak Agus tadi dengan Mas Kuntoro untuk mengkualitaskan ya, mengkualitaskan daripada Persaluni ini. Tapi dengan basis yang terbaru tentunya. Nah, ini penting nih. Jadi tadi rangkulan-rangkulan tentang bagaimana pengelola perpustakaan yang kita kelola alumni ini memang terakreditasi. Dan tempat saya juga belum. Saya juga asesor. Tetapi bagaimana merangkul arah ke sana. Nah, ini kan bagus sekali dari Mas Agus tadi. Sehingga perlu kan ini Mas Tiko yang arah ke sini kan mungkin sudah ada pengalaman atau belum, saya kurang paham. Nah, bagaimana menggiring arah ke sana? Nah, ini yang mewadahi hal-hal seperti itu. Bagaimana? Kemudian ada tadi misalkan ruang konsultasi tentang angka kredit dan sebagainya. Nah, ini bagaimana kalau untuk arahnya yang disampaikan oleh Mas Agus tadi? Monggo, saya kira itu dulu. Terima kasih Mas Arianto. Monggo bisa langsung ditanggapi oleh Mas Agus. Atau mungkin ada yang mau bertanya lagi? Saya beri kesempatan bertanya, nanti biar saya kumpulkan ya. Mungkin Mbak Seli, Mbak Khotijah, Bu Siti. Mbak Siti, ya, monggo Bu Siti. Ya. Monggo silakan Bu Siti. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai dengan pertanyaan Pak Haryanto ya ke Mas Agus untuk akreditasi perpustakaan ya. Nah, sementara kalau yang belum bagaimana gitu untuk menggiring para alumninya gitu, pustakawannya, perpustakaannya untuk terakreditasi gitu. Nah, ini untuk Mas Agus. Untuk Mas Tiko, produk apa yang akan digaungkan gitu kepada alumni nanti ketika Anda terpilih? Itu saja mungkin ke Mas Tiko dan
Pak Agus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Masih saya beri kesempatan lagi, mungkin Mbak Sally, kayaknya dari tadi udah mau ingin bertanya ini. Kelihatan dari aura-auranya. Silakan Mbak Sally. Kalau mau ada yang disampaikan ke Mas Agus sama Mbak Mas itu. Kurang keras Mbak. Suaranya bisa dikerasin Mbak Sally. Kedengaran nggak Bu? Silahkan, yang agak keras bisa nggak Mbak? Saya nggak pakai headset soalnya. Ya itu udah jelas Mbak Sally. Oh iya, boleh. Iya. Ya, sebenarnya saya bukan mau nyampaikan bukan mau bertanya ya, terlebihnya justru mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada calon kandidat yang sudah bersedia ketika dipilih atau ditunjuk oleh beberapa orang untuk menjadi calon kandidat ketua umum Persalinan ini. Kemudian selanjutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada terutama pengurus Ibu Loli dan penasehat serta pembina Persaluni IP, di mana selama ini kan pemilihan ketua yang kita ketahui prosesnya itu berbeda dengan tahun ini, dengan periode ini. Sesuai yang sudah kita rapatkan selama ini gitu. Saya sangat senang karena berbagai masukan yang sudah saya berikan di kepengurusan ini diterima dengan baik gitu, dengan Kak Esa, Pak Haryanto selaku pengurus lama, dan juga Bu Loli gitu. Sebelumnya saya hanya ingin mohon maaf gitu kalau misalkan selama penyampaian saran, masukan untuk kepengurusan ini banyak kata-kata yang kurang berkenan atau kurang tepat gitu. Itu aja sih Bu Ana. Oke, udah cukup Mbak Sally. Terima kasih. Kayaknya Mas Esa ya? Boleh. Mas Esa, oke. Silakan Mas Esa. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya untuk Bapak Ibu teman-teman kandidat, hanya memberikan sedikit masukan kepada teman-teman kandidat ke depan bisa lebih mempererat tali silaturahmi antara yang senior dan junior sehingga saling mengenal gitu, saling mengenal, karena beberapa waktu yang lalu kan ini angkatan ini angkatan siapa gitu ya, kurang saling mengenal. Mungkin untuk tali silaturahminya mungkin lebih diinikan lagi. Ya, mungkin itu aja. Ya, makasih. Sudah cukup Mas Esa ya? Iya, cukup. Tapi ada lagi? Kita kumpulkan aja enggak apa-apa? Bu Loli? Mbak Loli mau memberi pertanyaan? Nah, itu Pak Kuntoro juga udah masuk. Barangkali ada yang mau tanya pertanyaan mau disampaikan ke Pak Kuntoro. Mbak Loli, monggo. Saya cukup menyimak. Oke, terima kasih. Menyimak itu sudah dapat pahala, Mbak. Oke, mungkin itu dulu ya penanya, dan tadi Mbak Sally sama Mas Esa, ada Mas Haryanto, ada Bu Siti. Mungkin Mas Tiko, kemudian Mas Agus bisa menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan beliau dan masukan serta ya ucapan terima kasih. Kalau Mbak Sally, Mas Haryanto dan Bu Siti tadi
menanyakan bagaimana supaya perpustakaan itu bisa terakreditasi bagi yang belum terakreditasi, meskipun perpustakaan sendiri belum terakreditasi. Dan mungkin nanti di keluarga besar Persaluni ini kan banyak sekali yang sudah mempunyai perpustakaan-perpustakaan terakreditasi. Mungkin nanti bisa dimintai tolong juga oleh para kandidat ini untuk membantu bagaimana perpustakaannya bisa terakreditasi gitu ya, Mas Tiko, Mas Kuntoro dan Mas Agus. Jadi semua perpustakaan yang dikelola oleh alumni perpustakaan ilmu perpustakaan YARSI bisa terakreditasi dengan baik semua. Bisa A semua gitu ya. Alhamdulillah kemarin di perpustakaan kami juga sudah terakreditasi A tahun 2019. Bu Siti juga sama, kayaknya berharap bahwa perpustakaan yang belum terakreditasi bisa terakreditasi dengan dibantu oleh keluarga besar alumni ini yang dimotori oleh ketua alumni nanti, yang ketua alumni terpilih nanti. Kemudian untuk Mbak Seli menyampaikan terima kasih kepada semua calon ketua, bakal calon ketua Persaluni Ilmu Perpustakaan yang sudah berkenan meluangkan waktunya dan meluangkan waktunya untuk mendaftar jadi calon ketua. Kemudian itu sangat apresiatif sekali karena tanpa ada bakal calon kita nggak akan ada acara semeriah ini ya Mbak Seli ya. Kemudian terima kasih sekali juga kepada pengurus, terutama Bu Lolita Sari yang sudah, saya dari jauh saja sudah melihatnya kayaknya sibuk banget untuk ngurusin kegiatan ini. Sama Mbak Seli, kalau saya sih hanya terima bersih aja, jadi saya tahu-tahu jadi peserta gitu aja, jadi kan lebih enak ya. Tapi yang sibuk itu kayaknya Bu Loli, Bu, dan semua teman-teman yang ada di sini. Kemudian terima kasih juga kepada penasihat dan pembina karena dengan kesibukan dan waktunya beliau selaku penasihat, kemudian ada pengurus dan pembina, jadilah acara pemilihan ketua Persaluni ini seperti ini. Karena yang dulu-dulu katanya hanya dihadiri oleh beberapa orang, tapi meskipun pada hari ini juga hanya 12 orang yang bergabung, tapi rasanya sudah seperti ada 1.200 orang yang bergabung gitu ya Bapak Ibu ya. Kita anggap seperti itu. Kemudian ada Mas Esa, ini masukan bahwa mengharap bahwa siapapun yang terpilih menjadi ketua Persaluni Ilmu Perpustakaan YARSI itu nanti bisa tetap meningkatkan tali silaturahim antar yang junior dengan senior itu semakin erat. Kalau sekarang sudah erat, nanti ketika ada ketua baru lagi akan lebih dan semakin erat, sehingga kita akan seperti saudara yang memang kita tidak pernah putus gitu ya Mas Esa ya. Jadi nanti akan lebih hidup, lebih rasa persaudaraan di YARSI itu semakin terasa. Karena memang saya merasakan bahwa kuliah yang sangat-sangat merasa jadi saudara itu ada di YARSI. Waktu di UIN pun saya kayaknya seperti biasa aja antara dosen dengan mahasiswa. Di UI juga begitu. Begitu di YARSI itu saya merasa bahwa antara dosen dan pegawai kemudian sesama teman itu rasanya sangat-sangat seperti saudara, seperti kita di lingkungan keluarga sendiri, tidak merasa asing gitu ya. Jadi Mas Esa nanti berharap kepada ketua terpilih Persaluni itu bagaimana nanti bisa lebih meningkatkan tali silaturahmi antara senior dan junior, sehingga kita kompak dan akan sejalan dalam meningkatkan kualitas dari ikatan alumni ini. Monggo silahkan Mas Tiko dulu atau Mas Agus, kami persilakan untuk menanggapi. Atau Mbak Sali ada yang mau disampaikan? Enggak ya. Mas Tiko, Mas Agus, silahkan. Mas Tiko dulu ya. Mau menanggapi dari pertanyaan Mas Haryanto dan Bu Siti? Saya dulu Bu, jadi Bu. Ya. Boleh. Monggo kami persilakan Mas Tiko. Iya. Terima kasih Pak Haryanto atas pertanyaannya. Saya mencoba untuk menanggapi. Jadi
bagaimana cara merangkul di era yang apa namanya, di era 4.0 ini nanti perpustakaan kedepannya. Dan kalau kami ya siapapun nanti sebenarnya yang jadi ketua itu, yang jelas Persaluni akan bersinergi positif dalam artian bisa mewadahi, bisa menampung, artinya apapun itu istilahnya isu-isu utama yang ada dalam perpustakaan. Kalau yang tadi Pak Agus bilang kan luar biasa sekali kan dengan pengalaman beliau, dengan sepak terjang beliau dan segala macamnya itu. Jadi mungkin yang beliau sampaikan tentang akreditasi dan sertifikasi. Nanti mungkin di ketua yang terpilih ini bisa di daftar, di list, di drop down lagi mungkin isu-isu utama apa aja sih yang akan dihadapi oleh alumni ataupun di perpustakaan tempat mereka alumni itu bekerja, bertugas, dan seperti itu. Nanti dari situ kan terlihat bisa, oh ini isu-isu utamanya ini yang dominan, paling dominan seperti itu apa aja kan gitu. Nah nanti di situ kan kita bisa saling sharing kan, mungkin ada yang berpengalaman seperti Pak Agus tadi, seperti ada pengalaman di berbagai event perpustakaan terutama kan, luar biasa sekali kalau menurut saya. Jadi nanti ketika ini ya mungkin saran dari saya juga, siapapun yang terpilih nanti supaya ada gambaran kan seperti itu, gambaran, jadi kita nggak samar-samar mengenai isu-isu utama dalam perpustakaan, karena kan pasti di dalam perpustakaan itu beda-beda, dan di tempat tugas kerja dari para alumni ataupun nanti adik-adik kita itu kebutuhan perpustakaannya itu kan pasti beda-beda. Nanti di situ bisa di list, istilahnya di daftar apa aja sih isu-isu utama itu 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi supaya bisa terlihat seperti itu. Kemudian dilakukan sharing. Mungkin ada yang sudah berpengalaman mengenai isu-isu tersebut, bisa nanti sharing mengenai teknis-teknisnya, ketentuan-ketentuannya seperti apa itu untuk menghadapi isu-isu utama seperti itu. Begitu Pak Haryanto. Kalau dari saya. Begitu Ibu Ana, kalau dari saya untuk pertanyaan Pak Haryanto. Oke, terima kasih Mas Tiko atas tanggapan dari teman-teman kita. Kemudian Mas Agus bisa menjawab menanggapi dari apa yang disampaikan oleh Bu Siti dan Mas Haryanto tadi, sama Mas Isa. Siap, terima kasih waktu yang diberikan. Jadi pertama saya memang berbicara tentang agama. Maaf ini jadi krusial, jangan sampai seperti di luar sana ketika sudah jadi sesuatu kita ingin menurunkan. Seperti itu Bu. Tapi saya melihat perpustakaan ini memang universal. Jadi tidak memandang agama apapun, dia sebuah ilmu itu bisa dipelajari oleh siapa saja dan tidak menjadi satu hal yang hanya dikuasai oleh seorang per orang atau komunitas tertentu. Saya kira kalau kita maklumi itu, saya kira kita bisa berjalan bersama ke depannya. Terima kasih Mas Tiko juga tadi seperti kita kumpulkan apa kekurangan, apa isu krusial yang harus diselesaikan ke depan, terutama yang ada yang menjadi kendala bagi alumni. Syukur-syukur menjadi wadah bahwa kita itu bisa membantu mereka untuk bisa lebih eksis lagi. Jadi dengan ilmu perpustakaan mereka eksis di luar sana. Terus ya, kita itu sudah namanya pustakawan itu melayani. Jadi jiwa pelayannya itu sudah tumbuh. Ya, maaf kata ya, kalau saya bilang kalau saya jadi ketua alumni ini bukan berarti saya duduk diam, tapi saya melayani teman-teman. Begitu ya Bu ya. Tadi Bu Ana juga sudah pernah melakukan akreditasi perpustakaannya. Bu Ana bisa jadi narasumber. Berarti kita sudah dapatkan satu orang narasumber. Apa yang harus disiapkan? Saya kira tidak jauh dari pekerjaan kita sehari-hari. Cuma memang seperti bukti fisik itu harus siap kalau akreditasi. Misalnya, misalkan untuk untuk mencari buku itu apa saja yang diperlukan, misalnya katalognya dari mana saja, usulannya dari mana saja, apakah hanya usulan mahasiswa dosen saja atau dari katalog penerbit, seperti itu. Saya kira itu pekerjaan sehari-hari kok.
Seperti teknologi, kita menguasai nggak teknologinya, peminjamannya seperti apa, nggak jauh dari itu. Cuma memang hal-hal seperti, oh luas perpustakaan dari 1000 meter untuk perguruan tinggi, itu nggak bisa di tangan pustakawan. Bisanya hanya melobi pimpinan agar disediakan, seperti komputer dan lainnya. Seperti itu Bu Siti, saya kira nanti kalau bisa teman-teman kita kumpulkan yang sudah bekerja di perpustakaan lama, kita sama-sama mengumpulkan bukti fisiknya seperti apa. Itu pekerjaan sehari-hari. Ya Bu Ana ya? Jadi nggak jauh. Jadi bukan suatu hal kalau akreditasi itu bukti fisiknya di awang-awang sana. Enggak. Ada di hadapan kita semua. Kita pernah nggak mengikuti lomba? Kita dapat nomor enggak? Oh dapat menang enggak? Itu juga sebagai bukti fisik. Jadi nggak jauh. Terus ruangan, gedung, koleksinya berapa, dihitung tinggal ngitung, kalau perlu daftarnya buku Indo. Paling yang ditanya lebih jeli kalau mengolah buku seperti apa, itu skill. Hubungannya ya, saya sering sekali kalau akreditasi, bukan hanya saya mau dikasih misalkan, oh ini Pak bukunya udah diolah, ini ada buku Indo, nomor Indo, itu akan saya tanya lebih detail. Bagaimana cara Anda mengolahnya, pakai buku apa, terus alat pengolahannya apa saja, itu akan saya tanya lebih detail. Kalau mereka menunjukkan, oh kita punya jurnal ini, saya tanya jurnal dari mana, coba buka. Sampai segitu detailnya. Jadi saya tidak percaya cuma, oh ini sudah ada buku Indo, kita pengolahan, jurnal sudah ada. Untuk apa ada jurnal kalau ternyata dia nggak bisa menyajikan ke mahasiswa dan dosen. Pasti ketahuan di sana. Saya jurnal cuma pinjaman baru kemarin tempelkan di webnya, akan ketahuan. Kalau saya, seperti itu. Nah, nanti kita bentuk orang-orang yang kira-kira sudah akreditasi atau aware dengan isu akreditasi ini, mereka berkumpul, mereka bisa konsultasi, membuat bukti fisik, supaya bisa dicontoh oleh teman-teman yang bekerja di perpustakaan. Saya kira kalau ada contoh, mereka akan lebih mudah. Seperti itu, jawaban dari saya. Monggo saya kembalikan ke Bu Ana. Monggo Bu. Terima kasih Mas Agus. Ini Pak Kuntoro tadi udah nggak nyambung lagi ya. Terima kasih tanggapannya Mas Agus atas tanggapan dari atas pertanyaan Pak Haryanto dan Bu Siti ya. Jadi memang Bu Ana. Ya? Bu Ana, maaf tadi pertanyaan Bu Siti terlewat, belum saya tanggapi. Oh iya, monggo silakan Mas Tiko. Silakan Mas Tiko. Menizin Pak Agus, menizin. Tadi Bu Siti menanyakan produk apa yang misalnya nanti ketika saya atau misalnya yang terpilih jadi ketua Persaluni itu biar istilahnya bisa lebih mengembangkan lagi lah Persaluni itu ke depannya nanti mengenai sepak terjangnya. Kalau saya pribadi dan untuk mungkin siapapun nanti yang terpilih, yang saya alami, yang saya rasakan ketika ada Persaluni dari pertama menjadi alumni namanya Ikalipsi itu ya, memang sih bisa dibilang kalau dari ya opini saya lah seperti itu, kurang greget lah, artinya begini, memang organisasinya ada, pengurusnya ada, dan perangkat-perangkatnya lain itu ada. Mungkin memang karena pengurus ataupun siapapun yang menjabat ketika sebelum periode ini atau periode ini, nanti kita sama-sama juga harus mengetahui bahwa teman-teman alumni itu kan memang bertugas di tempat kerjanya, terus mungkin yang sudah berkeluarga, yang mungkin ada urusan atau kegiatan aktivitas lain kan seperti itu. Kalau saya pribadi untuk produk saya belum tahu untuk produk apa yang akan di launching lah seperti itu, kurang lebih akan dikeluarkan seperti untuk outputnya. Mungkin nanti bisa dibilang sefleksibel mungkin aja untuk siapapun nanti kandidat yang terpilih, produk apa itu bisa dipikirkan bersama. Yang jelas kita manfaatkan kondisi yang ada saat ini. Mungkin saat ini sedang lagi kondisi pandemi, terus misalnya jarak jauh seperti itu dengan keterbatasan sana sini. Nanti ke depannya juga sambil berjalan kita matangkan lagi, kita coba gulirkan lagi itu
apa-apa aja sih yang bisa Persaluni hadirkan untuk ke antar alumni sendiri, terus ke mungkin dengan perpustakaan YARSI, dengan sivitas akademik yang istilahnya masih aktif di Universitas YARSI, seperti itu. Yang jelas ide-ide itu saya yakin dari teman-teman alumni, dari para bapak ibu sekalian, daripada mungkin yang masih aktif di kampus itu, saya rasa ide sangat banyak. Apapun itu coba kita padukan lah semaksimal mungkin, artinya demi kebaikan dan kemajuan ya untuk saat ini, untuk Persaluni, dan nantinya pasti untuk Universitas YARSI gitu. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih Mas Vito. Mungkin ada yang mau bertanya lagi kepada kandidat kita. Kayaknya ada Mas Ali Nurdin tadi ya. Selamat bergabung Mas Ali. Halo Mas Ali. Ya, waalaikumsalam. Gabung. Wabarakatuh. Meskipun terlambat, barangkali Mas Ali ada keinginan untuk bertanya. Oh, Mbak Wita. Oh iya, boleh. Ya silakan Mbak Wita. Saya tidak akan bertanya, hanya menyampaikan harapan-harapan saja. Ya. Sebentar, kameranya ke belakang malah ya, mohon maaf ya. Saya tidak biasa pakai Google Meet. Saya hanya ingin menyampaikan saja harapan kepada pengurus baru nantinya. Harapan saya pada pengurus baru yang terpilih nanti tidak muluk-muluk. Berharap kepengurusan nanti menjadi mediator ya, menjadi mediator untuk menjalin soliditas sesama alumni gitu kan, karena tentu saja pengurus baru nanti yang bisa diandalkan ya untuk membuka wadah komunikasi dengan sesama alumni begitu. Yang kedua ya harapan saya ya tadi kita bisa menjaring, memancing kompetensi alumni dengan mendesain kegiatan gitu ya, kegiatannya nggak usah rumit-rumit ya, misalnya webinar gitu kan, tentang penulisan gitu ya, yang selama ini dilakukan Mbak Loli sebelumnya gitu kan, yang bisa melibatkan alumni gitu untuk mengembangkan keilmuannya gitu ya, memaksimalkan kemampuan, bahkan mungkin juga bisa ya kepengurusan nanti membuka peluang bagi alumni untuk semacam proyek-proyek ya yang dikelola oleh para alumni. Kan alumni kita ini kan banyak dari unsur kementerian ya yang membutuhkan semacam orang luar untuk mengelola perpustakaannya. Gitu sih Mas Tiko, itu juga lahan Mas Tiko, Pak Agus, Pak Kuntoro untuk kepengurusan baru nanti difikirkan ke arah sana. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wita ya. Mbak Wita ini yang di Balitbang ya? Balai Diklat ya? Saya di Balai Diklat Keagamaan Jakarta, betul. Ciputat itu ya? Diklat, Bu. Pusdiklat. Oke, terima kasih Mbak Wita atas masukannya yang mungkin nanti akan dilanjutkan oleh masukan-masukan itu akan diolah oleh kepengurusan selanjutnya ya. Dan mungkin Mbak Wita juga bisa membantu ketika nanti Persaluni ini kan banyak sekali anggotanya ya, dari Sabang sampai Merauke, dari Sumatera sampai Papua gitu ya. Jadi nanti mungkin Mbak Wita bisa mengajak bergabung ketika ada kegiatan-kegiatan diklat, itu bisa mengajak kita kemudian, atau mungkin yang di Jakarta bisa dijadikan narasumber di situ kan ada Pak Haryanto yang mungkin lintas kementerian, itu jadi lebih mungkin kalau ada kegiatan pelatihan perpustakaan di Balai Diklat bisa diajak gabung, ada Mas Agus, ada Mas Esa, Mbak Seli, yang mungkin
datangkan dari Palembang ya Pak Seli ya. Ada Dr. Lolita Sari, itu bisa dijadikan narasumber juga, itu sudah kelasnya juga kelas hebat, itu bisa dijadikan narsum untuk kegiatan diklat di Balai Diklat Ciputat. Iya, ya seperti itu. Ya, karena memang sempat juga ya ketika saya bekerja di pusat balai pelatihan, kami membutuhkan meng-hire orang gitu kan. Kemudian terpikir oleh saya gitu, daripada mencari kesana kemari gitu ya, lebih baik memberdayakan sesama alumni gitu untuk mengembangkan perpustakaan saya, dan itu benefitnya ada nilai rupiahnya ya, juga berita yang pasti seperti itu gitu. Nantinya akan ke sana gitu kan, menjadi paling tidak pengisi sebuah kegiatan gitu kan. Kami ada pelatihan perpustakaan gitu kan. Kalau proyek biasanya misalnya proyek pengembangan perpustakaan kementerian gitu, itu biasanya itu melalui lelang gitu kan. Tapi kalau pengisi narasumber sebuah pelatihan itu mempunyai saya memiliki independensi untuk menentukan gitu. Nanti kan bisa ambil dari alumni gitu kan, seperti itu sih. Ya, mungkin nanti pengurus yang baru eksis aja di grup, menyampaikan berita-beritanya, jadi tahu siapa pengurus saat ini gitu kan. Kadang-kadang kan itu kan ratusan orang ya, jadi sampai akhir pengurusan itu pengurus alumni itu siapa sih, pengurus Himapi siapa sih, pengurus alumni siapa sih, kadang-kadang kita nggak tahu gitu. Benar ya, benar Mbak. Gitu, tidak pernah menginformasikan kegiatan-kegiatannya. Itu saja dari saya. Iya benar Mbak, benar. Terima kasih Mbak Wita. Ya itu kan nanti bisa, siapapun yang jadi anggota lah, yang jadi anggota itu ada Mas Tiko, itu juga kayaknya beliau di bidang manajemen gitu ya, manajemen dan perpustakaannya juga beliau menguasai. Ada Bu Lolita Sari juga ahli kearsipan, itu Mbak Wita juga bisa mengambil narasumber dari situ. Itu pengalaman saya Mbak Wita. Di Semarang itu kan ada Balai Diklat ya. Iya. Itu juga dipakai, dan di sana malah ketemu alumni Yarsi juga, Mas Falak itu. Beliau sebagai Widya Iswara ya. Kalau ada diklat perpustakaan biasanya mengambil dari perpustakaan Wali Songo karena mungkin yang terdekat. Kebetulan saya sebagai alumni Yarsi itu juga pernah dimanfaatkan juga jadi narasumber pelatihan perpustakaan di sana. Makanya mungkin ada Mbak Wita di sini, nanti bisa mengajak teman-teman. Ada Mas Ali Nurdin yang berkecimpung di perpustakaan juga, kemudian Mas Esa dan semuanya yang ada di sini bisa mungkin diajak Mbak Wita sebagai narasumber. Bisa mengambil dari Palembang, ini ada Mbak Seli di loh. Kemarin itu ada penerimaan CPNS ya, sebanyak 5.216 orang gitu kan, tahun 2019. Nah itu kan ada perekrutan calon CPNS gitu kan. Kemudian ada ujian dari Kementerian Agama, itu memang kita mengadakan ujian internal untuk para pustakawan gitu. Jadi kan sebenarnya kalau kementerian lain itu hanya melalui ujian di Badan Kepegawaian Negara selesai. Tapi kalau di Kementerian Agama ada ujian yang kedua, yaitu bagi para pustakawannya itu diuji lagi oleh Kemenak. Nah kemarin sempat saya tuh bingung siapa ya narasumber untuk menguji para calon-calon pegawai negeri kayak gitu kan, juga membuka peluang ya bagi alumni maupun kepengurusan untuk berkiprah lah ya, terlibat dalam acara tersebut. Itu juga benefit juga buat para pengurus gitu. Betul Mbak Wita, betul. Terima kasih Mbak Wita ya atas masukannya tadi ya. Saja dari saya, terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi, waktunya sebenarnya sudah lewat sih, tapi tidak apa-apa kalau masih ada yang mau ditanyakan. Kalau ya Mbak, boleh saya ikut menimbrung? Monggo silakan. Ya. Waktu saya kuliah di Yarsi itu kita kan tugas belajar ya. Iya. Tugas belajar itu gajinya waktu itu cuma 100.000. Di Jakarta kita tahu kan ya seperti itu kehidupannya, dengan gaji segitu itu kita benar-benar ngempet. Sehingga terpikir oleh saya, kalau saya kuliah di Jakarta dengan keadaan seperti ini begitu ngiritnya, saya harus bisa keluarkan ilmu saya ini, bisa saya jual. Saya sakit hati Bu.
saya bisa jual ilmu saya, seperti itu. Jadi bagaimana perpustakaan ini bisa kita jual? Ujungnya sih saya bagaimana menjualnya? Saya kepikiran untuk bikin kursus perpustakaan sampai saat ini, cuma belum disampaikan karena waktunya. Kemudian ketika perpustakaan ada IT masuk, saya juga belajar IT, mengembangkan diri. Ya, saya melihat di yang lain itu belum menguasai, berarti saya harus menguasai dong, supaya saya bisa di kemana-mana. Makanya seperti itu saya bilang saya diundang kemana-mana itu dengan istilahnya tiket gratis, saya nggak pernah bayar pesawat, bisa kemana-mana, cuma dengan ilmu saya. Saat ini saya melirik lagi satu hal, yaitu desain interior. Ketika kita mendapat proyek untuk memperbaiki perpustakaan, desain interior itu, interiornya saja untuk menata saja, kita kebingungan, ilmunya dari mana? Belum banyak yang orang menguasai, saya kira itu ya. Saya desain interior eksterior, meskipun itu bangunan kita tahu semua. Nah kalau saya dapat proyek, saya bayangkan kalau saya dapat proyek untuk bangun perpustakaan dari nol gedungnya, nah itu belum ada yang menguasai, itu masuk, itu peluang. Terus ketika berpikir ke alumni ini, kita ini banyak orang-orang hebat loh lulusannya. Kenapa tidak kita manfaatkan seperti kata Bu Wita tadi, kita menjadi konsultan perpustakaan. Orang-orang kita itu banyak tersebar di seluruh Indonesia. Kalau kita punya orang-orang hebat, ada orang konsultasi, kita kan mesti bayar itu ya, benefit ya. Itu saya kira bisa dimanfaatkan juga supaya alumni ini juga berkibar di luar sana. Oh dari mana alumni YARSI? Ya sudah, hubungi saja mereka. Kalau kita memerlukan narasumber seperti itu. Saya sejalan dengan pemikiran Bu Wita. Oke, terima kasih Bu. Seperti itu. Iya, sama-sama Bapak. Terima kasih Mas Agus. Ya benar. Kita memang harus menjadi tokoh ya, menjadi tokoh untuk nanti keluarga besar alumni kita untuk bisa keluar seperti yang disampaikan oleh Mas Tiko dan para calon tadi, Mas Tiko, Mas Agus, Mas Kundoro. Ya, dan lagi kalau kita pensiun, terus untuk apa ilmu kita, Bu? Betul. Iya kan? Mau untuk apa? Itulah. Jadi kita bisa ahli di bidang yang lain ya Mas Agus ya. Iya betul. Bisa bermanfaat untuk orang lain itu ya. Iya. Oke, terima kasih ya Mas Agus, Mbak Wita dan semuanya. Mas Ali Nurdin. Ya, ya. Mau ada yang mau disampaikan? Oh boleh. Ya. Mau nggak silakan. Ya. Sebentar aja tapi Mas Ali ya. Iya. Ya, terima kasih Mbak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf nih telat. Ya, enggak apa-apa. Saya tadi goes gitu. Goes terus ban sepedanya itu bocor. Tadi ke bengkel dulu. Jadi telat ya, maaf ya. Ya, pas inget wah masih ini nih, masih online, makanya saya langsung bergabung. Ya. Ini cuma 8 orang ya? Apa udah pada lab? 12. 12. Dari tadi segini. Iya, benar. Oh ya udah. Mas Kuntoro ada. Mas Kuntoro ini sinyalnya kayaknya agak susah Mas Ali. Oh, tapi tadi sempat bergabung. Sempat udah menyampaikan visi misi juga karena sinyalnya dan beliau juga masih ada acara. Moga Mas Ali silakan kalau mau menyampaikan pertanyaan atau mau memberi masukan atau apa, saya kasih waktu. Ya saya sedikit aja memberikan masukan karena udah terlambat gini. Untuk ketiga calon kita ini ya optimis sajalah gitu. Karena namanya organisasi ya ada teman-teman lain yang akan mendukung gitu. Jadi nggak usah khawatir, kan banyak teman-teman yang siap mendukung, bergabung nantinya. Yang penting diambil alih dulu estafetnya ini. Estafet pemimpinnya ini kan udah waktunya berganti, jadi jangan khawatir lah. Ya, ketiganya jadi semangat aja, itu aja kalau dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Ali. Terima kasih. Memang benar ya, nanti dari ketiga calon ini siapapun yang terpilih, karena kalau kita melihat dari visi misi ketiga calon ini memang sangat bagus dan kayaknya bisa dikompilasi ya jadi satu visi misi itu nanti digabung dipilih ya. Karena kalau untuk Mas Tiko ini kayaknya misinya juga agar peningkatan dalam segi kualitas SDM maupun keperpustakaannya juga. Kemudian Mas
Mas Agus juga begitu akan membantu dan mendampingi pustakawan-pustakawan keluarga besar Yarsi ini juga untuk supaya bisa berkiprah di luar dan bisa bermanfaat untuk masyarakat banyak, bahkan sampai pensiun pun nanti bisa juga untuk bisa bermanfaat ya Mas Agus. Kemudian Mas Kuntoro juga begitu, meningkatkan kualitas dari keluarga besar alumni kita untuk bisa bermanfaat di luar, meningkatkan kegiatan-kegiatannya, dan mungkin nanti juga masukan-masukan dari teman-teman, ada Mbak Wita, ada Mas Esa, dari Mas Ali itu juga bisa, Mbak Seli juga itu juga bisa kita masukkan dalam program kerja pengurus yang baru nanti, sehingga nanti akan bisa melanggengkan keluarga besar alumni ini, ikatan alumni ini, alumni Yarsi dengan lebih meningkat, meskipun siapapun yang terpilih itu. Jadi misalnya yang terpilih Mas Agus atau Mas Tiko, dan kita juga akan saling membantu kerjasama ya, kerja bareng antara sesama keluarga besar alumni ini. Bahkan ada Mbak Wita ini sudah memberi peluang kepada kita nanti, dan kita juga jangan lupa ya selalu mengingatkan Mbak Wita aja, nanti kalau ada kegiatan kita dicolek-colek gitu ya Mbak Wita ya. Jadi Beberapa kali kami juga melibatkan alumni, mungkin mohon maaf kalau yang belum kebagian karena banyak ya. Alhamdulillah sempat berbagi juga pada para alumni untuk kegiatan-kegiatan perpustakaan begitu yang ada benefitnya. Terima kasih. Betul, memang kita juga lebih kesempatan aja nanti. Yang pasti nanti insya Allah ada kesempatan kita semua itu siapa tahu bisa bergabung di perpustakaan-perpustakaan yang lain. Kita juga punya banyak teman-teman alumni yang ahli-ahli di bidang IT seperti Mas Agus, kemudian Pak Haryanto, kemudian ada Mas Wiji dan Mbak Ivo. Itu dulu saya ketika perpustakaan kami Winwali Songo mau akreditasi, kita juga belajar ke sana. Mungkin kita juga nanti keluarga besar ini, alumni Yarsi ini bisa menjadi pendampingan dalam kegiatan akreditasi perpustakaan-perpustakaan yang belum terakreditasi ataupun yang sudah mau mengadakan akreditasi ulang. Gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian, karena ini waktu sudah menunjukkan 10.45, jadi mungkin kita sudah molor 45 menit ya, yang pada awalnya saya sama Mbak Loli sudah khawatir nanti bisa nggak ya sampai 2 jam selesai, bisa dipikir nggak cukup, ternyata ini malah melebihi dari waktu yang disediakan oleh panitia. Jadi kami terima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang sudah mau bergabung dari awal sampai akhir, meskipun mungkin banyak hambatan, dan kami atas nama pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Mungkin saya juga banyak gangguan karena masih ada anak kecil di belakang layar saya ini. Jadi saya mohon maaf. Terima kasih. Akhirul qouli hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mohon maaf. Saya mohon izin undur diri paling awal ya. Monggo silakan Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau melanjutkan perbincangan. Bu Ana, ini apa, kita foto bareng dulu baru nanti kita live. Oh, oke, bisa. Oke, boleh. Terima kasih. Ya. Monggo Mbak Hoti semuanya. Niken, Bahot, Niken. Iya, Bu. Nggak pakai kerudung, lagi nyuci, Bu. Sally. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya, terima kasih Bapak Ibu, Mbak Ana. Bu Siti. Terima kasih banyak semuanya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di Munas ya. Sampai ketemu di Munas nanti. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Ana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.